Selamat datang di channel Belajar MIPA. Belajar MIPA, matematika dan IPA sangat menyenangkan. Klik like, subscribe, dan tombol lonceng untuk mendapatkan pembahasan-pembahasan yang menarik dari Belajar MIPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di kelas matematika. Pada video kali ini kita masih melanjutkan materi matematika kelas 4 bab pecahan. Materi yang kita pelajari adalah mengenal berbagai bentuk pecahan. Baiklah adik-adik, mari kita mulai pembahasannya. Baiklah, kita sudah masuk ke materi mengenal berbagai macam bentuk pecahan, yaitu ada 4 ya bentuk pecahan itu. Yang pertama pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, dan yang keempat adalah persen. Nanti kita bahas satu persatu ya apa yang dimaksud pecahan-pecahan tersebut ini. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa ini terdiri dari 2 macam, yaitu pecahan murni dan tidak murni. Kita tulis dulu ya. Apa yang dimaksud dengan pecahan murni dan tidak murni itu? Pecahan murni itu adalah pecahan yang nilai pembilangnya kurang dari nilai penyebutnya. Contohnya yang disebut pecahan biasa murni, nilai pembilangnya kurang dari nilai penyebutnya. 5/8, 1/2, 6/10, 7/11, 18/32. Ini pecahan murni. Nilai pembilangnya kurang dari nilai penyebutnya. Pembilang yang mana? Bilangan yang di atas, penyebut bilangan yang di bawah. Kemudian pecahan tidak murni kebalikannya, yaitu pecahan yang nilai pembilangnya lebih dari nilai penyebutnya. Contohnya 11/7, 21/15. Contoh ya. 5/2, 56/25. Seperti ini. Nilai pembilangnya lebih dari penyebutnya. Pembilang yang atas, penyebut bilangan yang bawah. Lebih besar kan? Lebih kecil. Seperti ini. Ini perbedaannya pecahan biasa yang disebut murni dan tidak murni. Kemudian yang kedua, selain pecahan biasa, bentuk pecahan itu ada yang namanya pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Bagaimana bentuknya? Terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Pecahan biasa dan bilangan bulat ya. Contoh 7 1/2. Bilangan bulat 7, pecahannya 1/2. Contoh yang kedua 8 2/3. Seperti ini. Contoh yang ketiga 11 3/5. Contoh yang lain lagi
9/3/7. Seperti ini. Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat. Bilangan bulat di sini yang mana? Bilangan bulat itu yang ini. Ini bilangan bulat. Dan terdiri atas pecahan biasa. Ini pecahan biasa. Seperti itu. Lah, nanti pada video selanjutnya ya, kita akan membahas mengenai cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Pecahan biasa yang bisa diubah menjadi pecahan campuran itu adalah pecahan biasa yang tidak murni. Tapi kita nanti bahasnya pecahan biasa ke pecahan campuran seperti itu. Yang pasti adalah pecahan yang tidak murni. Bagaimana? Karena apa? Karena nilai pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, nanti bisa diubah menjadi pecahan campuran. Begitu pula sebaliknya, pecahan campuran yang bentuknya seperti ini, nanti kita bisa ubah menjadi pecahan biasa. Jadi bentuk pecahan biasa tidak murni. Tapi nanti kita menyebutnya langsung pecahan biasa gitu aja. Tanpa menyebutkan itu murni atau tidak murni, tidak. Jadi langsung pecahan yang berpembilang lebih besar daripada penyebut bisa diubah menjadi pecahan campuran. Seperti itu. Di video selanjutnya. Yang ketiga yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bentuk lain dari pecahan persepuluhan, perseratusan, dan seterusnya yang ditulis menggunakan tanda koma. Contohnya 0,6 ya, 0,12 seperti ini. Ini pecahan desimal 1,25. Penulisan pecahan desimal itu ada tanda komanya. 7,15 seperti ini. 1,675. Ini adalah contoh pecahan desimal dan masih banyak lagi. 7,65, 1,75 dan seterusnya. Menuju ke bentuk pecahan yang keempat, yaitu persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100 dan ditulis dengan menggunakan tanda persen. Jadi yang namanya persen ini bilangan yang berpenyebut 100. Penulisan persen itu menggunakan tanda seperti ini. Itu persen. Contohnya 12%. Ini kalau dibentuk ke pecahan biasa artinya 12% itu artinya 12/100. Lagi 15%. Artinya 15/100. Seperti itu. 5%. Artinya 5/100. Lagi ya. 25%. Artinya 25/100. Jadi kalau kita bertemu dengan tanda persen, artinya bahwa bilangan tersebut memiliki pecahan berpenyebut 100. Semoga dari pembahasan ini adik-adik sudah mengerti ya macam-macam bentuk pecahan. Baiklah, untuk pembahasan mengenal berbagai macam bentuk pecahan,
Semoga pembahasan ini bisa dimengerti oleh adik-adik yang di rumah. Semoga bisa membantu dalam belajar. Tetap belajar yang semangat ya. Semoga ilmu yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.